Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dan kita senantiasa meminta pertolongan dan mohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala keburukan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan amalan-amalan kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, semoga salam dan salawat tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kami yang mulia, ini Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti beliau. Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kaum muslimin dan muslimat, ayul ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa channel Muslim TV, atau juga bagi teman-teman Facebook yang menyaksikan kajian kami pada pagi hari yang penuh berkah ini, dan juga teman-teman MBI chapter Singkawang yang mungkin sedang menyimak. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan karunia nikmatnya begitu banyak kepada kita, dan Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menghirup udara di pagi hari yang penuh berkah ini, dan juga kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah bagi saudara yang mungkin di tempat zona hijau ya diperbolehkan untuk salat berjamaah, alhamdulillah. Dan mungkin yang masih zona merah ya yang tidak diperkenankan untuk salat berjamaah, maka mudah-mudahan itu sebagai uzur. Yang jelas ya, alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh. Naam. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, tidak lupa juga hendaklah kita untuk selalu senantiasa berdoa kepada Allah, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah ini, yakni pandemi 19 ini, pandemi Covid-19 ini yang kita lihat di berita ya, baik di media massa maupun media elektronik. Ya, kita melihat ada beberapa di daerah di negeri kita yang semakin hari semakin laju yang meningkat, yakni pasien yang terpapar dengan Covid-19. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat yakni bagi saudara atau saudara kami yang saat ini sedang diuji oleh Allah berupa Covid-19 tersebut. Semoga Allah senantiasa mengangkat penyakit dari saudara dan saudara kami, dan mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya ya, dan menghilangkan penyakit tersebut. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita beserta keluarga kita dijaga oleh Allah
ya dari penyakit COVID-19, dan tentunya kita selalu senantiasa menerapkan protokol kesehatan yang sebagaimana yang selalu diingatkan oleh pemerintah kita, yakni para pemimpin kita. Kalau keluar kita itu selalu pakai masker, kemudian kalau makan jangan lupa cuci tangan, dan untuk selalu jaga jarak. Naam. Baik kaum muslimin dan muslimat, rahiman rahimakumullah. Insyaallah taala pada edisi kajian tematik kita yang kelima ini kita akan membahas bersama-sama, yakni tentang 10 kriteria seorang ayah yang dirindukan. Ya, kita akan membahas 10 kriteria seorang ayah yang dirindukan. Naam. Kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, yakni para ayah, semoga kita senantiasa dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mendidik anak-anak kita. Ketahuilah wahai para ayah, ketahuilah wahai para ayah, sesungguhnya begitu besar beban di pundak kita ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, atau ketika Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak kepada kita. Dan ketahuilah wahai ayah, bahwasanya ketika kita telah menikah, maka kewajiban kita adalah sebagai seorang suami sekaligus seorang ayah bagi anak-anak kita. Maka ya, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya sebab apa yang telah kita lakukan, yang telah kita pimpin anak dan istri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, kata Nabi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan ya setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Ya. Nabi mengatakan kepada kita bahwasanya setiap kita adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulu ra'in ala ahli baitihi, dan seorang suami dia adalah pemimpin di dalam rumahnya, yakni seorang suami pemimpin bagi istrinya, seorang suami pemimpin bagi anak-anaknya. Maka para ayah, maka para suami, sungguh betapa besar tanggung jawab yang telah Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Maka hendaklah kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bisa membimbing, ya, supaya kita bisa mendidik anak dan istri kita. Naam. Dan betapa menyedihkan ketika kita melihat sebagian di antara kaum muslimin, sebagian di antara suami, sebagian di antara ayah yang mereka tidak memperhatikan masalah ini. Ya, dan baru-baru ini ya di salah satu kota ternama ya di provinsi tempat kita ini, ya adanya ya pelakuan pembunuhan ya ulyazubillah, yakni terhadap ya istrinya. Jadi istrinya sendiri dibunuh waliyadzubillah. Dan ada juga berita yang kita saksikan di negeri kita, ya ada seorang ayah yang begitu tega membunuh anak dan istrinya waliyadzubillah. Maka orang-orang yang seperti ini, mereka adalah ya hati-hati mereka seperti hati syaitan yang tidak memiliki peri kemanusiaan, tidak memiliki belas kasihan waliyadzubillah. Maka kita berlindung jamaah, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat tercela tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk selalu senantiasa ya kita memperbagusi akhlak kita kepada suami,
ya, atau kepada istri, atau kepada anak-anak kita. Nah, maka pada kesempatan kali ini, ya pada edisi yang kelima ini, kajian tematik kita, ya kita akan membahas tentang 10 kriteria seorang ayah yang dirindukan. Dan harus difahami jamaah, bukanlah berarti yang menyampaikan ini, ya ini bukanlah berarti saya ya yang menyampaikan ini ya sudah termasuk di antara 10 kriteria seorang ayah yang dirindukan oleh anak-anaknya, bukan. Akan tetapi kita berusaha. Ya kita berusaha. Ya ketika kita mengetahui satu ilmu, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Bukan berarti ya kita sudah 100% mengamalkan. Ya tapi kita berusaha. Ya dengan kita menyampaikan, dengan kita terus membaca, ya dengan terus kita mempelajari, ya dan kita berazam, berniat untuk berusaha untuk mengamalkannya. Ya, maka mudah-mudahan ketika kita sudah mengetahui 10 kriteria seorang ayah yang dirindukan, ya bisa kita amalkan, ya terutama yang bagi mereka, ya bagi seorang ayah atau bagi saudara kita yang mungkin saat ini telah Allah berikan karunia berupa anak kepada mereka, ya, dan juga bagi teman-teman atau saudara kami yang mungkin saat ini masih belum mendapatkan rezeki berupa anak, maka hendaklah bersabar. Ya, jangan lupa untuk selalu senantiasa berdoa kepada Allah dan tentunya sambil ikhtiar. Naam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, para ayah dan juga teman-teman MBI chapter Singkawang, rahimahilah bahwasanya saat ini saya dan Anda ya memiliki tanggung jawab. Ya ketika kita telah dipanggil dengan sebutan ayah oleh anak-anak kita, atau ketika kita telah dipanggil dengan sebutan abi oleh anak-anak kita, atau kita telah dipanggil dengan sebutan bapak oleh anak-anak kita, maka ketahuilah wahai para ayah, ya bahwasanya ya pahlawan, ya ayah adalah pahlawan yang menjadi tolak ukur atas keberhasilan seseorang anak menjadi anak yang baik dengan akhlak yang mulia, ataukah menjadi seorang anak dengan akhlak yang buruk lagi tercela. Waliyadzubillah. Ya, kita lihat kalau kita dapati ada anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, kalau kita lihat ada anak yang memiliki akhlak yang tidak baik, akhlak yang buruk, akhlak yang tercela, maka syokianya yang harus kita pertanyakan adalah di mana selama ini kedua orang tuanya berperan dalam mendidik anaknya tersebut. Naam. Oleh karena itu jamaah, ya seorang ayah hendaklah harus mampu, dia harus bisa untuk memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Sebagai apa? Sebagai bentuk cinta dia kepada anak tersebut. Ya. Sehingga ya anak pun merasa nyaman berada di sisi ayahnya. Sehingga anak pun selalu merindukan sosok ayah yang selalu bersahaja. Sosok ayah yang selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada anak tersebut. Ya sebagai ayah yang selalu memberikan bimbingan dan perlindungan kepada anak tersebut. Ya, maka ada 10 kriteria seorang ayah soleh yang bertanggung jawab tersebut, yang pada kesempatan pagi hari ini akan kita jelaskan ya dari 10 kriteria ayah yang selalu dirindukan. Naam. Kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, kepada para ayah, kepada para abi yang semoga kita selalu senantiasa dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sosok ayah atau sosok abi yang selalu dirindukan anak-anak kita, yang selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kebaikan kepada putra dan putri kita. Naam, kepada para ayah, kepada para abi, perhatikanlah ada 10 kriteria yang harus kita miliki sebagai seorang ayah, sebagai seorang abi, sebagai ya orang tua dari anak-anak kita. Maka yang pertama,
hendaklah seorang ayah atau seorang abi memiliki hati yang ikhlas dalam mendidik. Ya, hati yang ikhlas dalam mendidik. Hendaklah seorang ayah yang di samping dia memiliki sifat penyayang, dia juga memiliki hati yang ikhlas dan senantiasa berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala ketika mendidik anak-anaknya. Ya, subhanallah, terkadang ya keikhlasan ini sangat berat. Ya, terkadang kita sudah mengetahui bahwasanya kita untuk berusaha tidak memarahi anak-anak kita, tapi terkadang kita terjatuh dalam hal tersebut. Banyak faktor terkadang jamaah. Bisa mungkin karena kita capek, keseharian kita bekerja mungkin. Ya. Kemudian ada anak kita ajak bermain sama kita dan kita marah kepada mereka. Ya, dan juga terkadang setelah kita marah kepada anak kita, kita menyesal. Maka berbahagialah bagi Anda wahai para ayah, ketika kita selesai memarahi anak kita, maka ada rasa penyesalan dalam hati kita. Maka itu bertanda berarti hati kita sedang hidup. Ya. Dan ini mungkin dirasakan bagi ayah yang anaknya mulai aktif. Ya, mulai aktif. Anak-anak usia 2 tahun sampai 5 tahun. Ya, yang aktif, yang Masya Allah, luar biasa. Ya. Maka ketika kita dalam mendidik anak-anak kita, maka yang harus kita perhatikan adalah yakni keikhlasan. Ya, keikhlasan. Ya, keikhlasan dalam mendidik anak-anak kita. Dan jamaah rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya keikhlasan ini sangat dibutuhkan dalam setiap hal. Ya, dan salah satunya adalah dalam mendidik anak. Dan banyak sekali dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ikhlas di dalam ya beramal. Ya, termasuk ibadah yang mulia adalah mendidik anak. Maka dalam mendidik anak pun dituntut untuk keikhlasan. Demikian juga kita yang menjadi seorang guru mungkin, ya demikian juga kita menjadi seorang pendidik mungkin, maka sangat diperlukan yang namanya keikhlasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a." Padahal mereka tidaklah diperintahkan kata Allah kecuali untuk memurnikan peribadatan, ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam menjalankan agama yang lurus. Naam. Dan juga dalam sebuah hadis yang sering kita dengarkan, yang mana para ulama rahimahullahu taala mereka selalu memulai kitab-kitab mereka dengan hadis ini, yakni dengan hadis tentang masalah niat. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan juga dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis setiap kebaikan dan kejelekan. Lantas dia menjelaskan, yakni Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah menulis setiap kebaikan dan kejelekan. Lantas dia menjelaskan, barang siapa yang berniat melakukan sebuah kebaikan, namun ia tidak jadi melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menulis untuknya satu kebaikan yang sempurna. Tetapi apabila dia melaksanakannya, maka Allah akan tulis untuknya 10 hingga 700 kali lipat kebaikan. Subhanallah. Begitu juga sebaliknya. Ya, yakni barang siapa yang dia berniat untuk melakukan kejahatan, namun tidak jadi dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menuliskan satu kebaikan yang sempurna untuknya. Ya, tetapi apabila perbuatan itu jadi dia lakukan, ya maka Allah Subhanahu wa ta'ala menulis baginya hanya satu kejelekan tersebut. Subhanallah. Ini menunjukkan tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya, jadi barang siapa yang dia berniat untuk melakukan kebaikan, ya maka akan Allah tulis satu kebaikan, niat saja. Ketika dia melakukan niat tersebut, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ya akan memberikan 10 hingga 700 kali lipat kebaikan, bayangkan. Namun apabila dia berniat untuk melakukan kejelekan, maka ya Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan, ya apabila dia tidak jadi untuk melakukannya, ya
ketika dia berniat untuk melakukan kejelekan, lalu dia tidak jadi untuk melakukannya, maka akan Allah tuliskan baginya satu kebaikan sempurna. Tapi ketika itu ya dia berniat untuk melakukan kejelekan dan dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan satu kejelekan baginya. Naam. Oleh karena itu, para ayah rahiman rahimakumullah, seorang ayah hendaklah senantiasa menghadirkan hati dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam proses pendidikan anak-anaknya. Ya, maka hendaklah ayah tersebut selalu senantiasa menghadirkan keikhlasan dalam mendidik anaknya tersebut. Nah, maka di antara bentuk keikhlasan seseorang ya ayah dalam mendidik, maka hendaklah yang pertama kali yang harus dia lakukan adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu memberikan kepada dia anak yang soleh atau soleha. Yakni berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah berikan dia anak yang soleh dan soleha. Alangkah bagusnya contoh yang diajarkan oleh para anbiya. Lihatlah para nabi Allah Subhanahu wa taala, yakni salah satunya adalah Nabi Ibrahim, yang dia ketika sudah usia lanjut, ya beliau senantiasa memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, mudah-mudahan beliau diberikan anak yang soleh, keturunan yang soleh. Sebagaimana dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 100, yakni doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk orang yang soleh. Ya. Walaupun dia sudah lanjut usia Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi beliau senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah supaya Allah berikan kepada dia anak yang soleh. Demikian juga Nabi yang mulia, yakni Nabi Zakaria, ya, alaihissalam, ya, yang mana ya dia selalu senantiasa berdoa kepada Allah. Ya, sampai-sampai usianya sudah lanjut dan istrinya juga sudah lanjut, akan tetapi dia tidak pernah putus asa berdoa kepada Allah. Dia senantiasa meminta kepada Allah keturunan yang soleh. Ya, kemudian ya dia mengatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya, dialah yakni ya Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya seraya mengatakan, ya Rabbku, berilah aku dari sisimu seorang anak yang baik. Sesungguhnya engkau maha mendengar doa. Nah, ya mengenai kisah Nabi Zakaria alaihissalam, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, tujuan Allah memerintahkan Rasulnya untuk menceritakan kepada umat manusia tentang kisah Nabi Zakaria dan kondisinya yang sudah tua, ya sangat saat dianugerahi ya anak, ya yakni ketika Nabi Zakaria kondisinya sudah tua, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan dia seorang anak. Ya, padahal sebelumnya kata Imam Ibnu Katsir, istrinya adalah seorang yang mandul sejak muda. Ya, maka ketika menginjak usia senja, maka Allah Subhanahu wa taala berikan anak kepada Nabi Zakaria dengan istrinya tersebut. Nah, maka salah satu bentuk keikhlasan seseorang ayah, ya sebelum dia mendidik anaknya, maka hendaklah dia yang pertama kali selalu senantiasa berdoa kepada Allah, meminta anak-anak yang soleh dan soleha. Ya, maka bagi saudara ya atau saudara kami atau para ayah atau bunda yang mungkin saat ini yang masih belum Allah Subhanahu wa taala karuniakan rezeki berupa anak, maka jangan lupa untuk selalu senantiasa berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bagi saudara atau saudari kami, bagi kepada ayah dan bunda yang mungkin saat ini telah diberikan atau telah dikaruniai ya anak-anak, ya maka hendaklah kita untuk selalu senantiasa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Naam. Kemudian para ayah dan bunda, saudara dan saudari, kaum muslimin dan muslimat, rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk keikhlasan seorang ayah
salah satu bentuk keikhlasan seorang bapak ya dalam melindungi anak-anaknya, maka hendaklah seorang ayah atau seorang bapak ya sebelum anak itu lahir, maka yang harus diperhatikan adalah jangan lupa untuk selalu senantiasa membaca doa ketika berhubungan kepada istri. Ya. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni dengan doa ya ketika seorang suami ya ketika dia hendak berhubungan dengan istrinya, maka hendaklah dia membaca doa. Ya supaya apa? Anaknya tidak diganggu kelak oleh sama? Oleh syaitan. Yakni dengan doa bismillah, Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Ya Allah, ya dengan menyebut nama Allah, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari apa yang telah Engkau rezekikan kepada kami. Ya, yakni berupa anak ya tersebut. Naam. Maka para ayah, para orang tua, ya maka ketika kita hendak mendidik anak, ya maka hendaklah kita hadirkan keikhlasan dalam mendidik tersebut. Dan salah satu bentuk keikhlasan seorang ayah adalah dia selalu senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan dia anak yang soleh dan soleha. Naam. Kemudian ya bentuk yang kedua ya yakni kriteria yang kedua yang harus dimiliki seorang ayah agar dia dirindukan oleh anak-anaknya adalah yakni seorang ayah atau seorang abi atau seorang bapak yang memiliki ilmu agama yang sahih. Yakni maksudnya adalah berilmu. Ya maka hendaklah bagi kita wahai para ayah, bagi kita wahai para bapak, ya para abi, hendaklah kita berilmu. Ya ilmu yang kita maksudkan di sini adalah ilmu agama, ilmu din. Ya ilmu yang dengan itu kita bisa mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada anak-anak kita. Yang dengan ilmu tersebut kita bisa mengenalkan kepada anak-anak kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tentang dinul Islam. Ya sebagaimana ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dalam kitabnya Salasatul Usul. Ya, beliau menyatakan i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'il masail. Ya ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi kita untuk mengetahui 4 hal. Maka yang pertama beliau sebutkan adalah al-ilmu. Ya ini apa? Ilmu. Ilmu berkaitan dengan apa? Ma'rifat. Ilmu berkaitan dengan apa? Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi, ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga adalah ma'rifatud dinil Islam bil adillah, yakni mengenal agama Islam dengan dalil. Maka seorang ayah ya, maka hendaklah dia belajar ya bagaimana dia mempelajari akidah yang benar, lalu dia mengajarkan anaknya. Ya maka dalam Islam subhanallah, ya maka ada fase-fase pendidikan dalam anak. Maka ketika anak kita usianya 2 ya sampai 5 tahun atau 2 sampai 7 tahun, maka yang kita prioritaskan dalam pendidikan adalah menanamkan akidah yang benar kepada anak tersebut. Ya, kita menanamkan ya akidah yang benar kepada anak kita. Ya, contohnya saja, coba para ayah, ya ketika anak Anda sudah bisa berbicara dan dia sudah mulai bernalar, maka biasakan tanamkan akidah yang benar dalam diri anak. Ya biar ketika itu anak tumbuh dengan keimanan ya yang benar pula. Salah satu contoh adalah misalkan ya anak kita mau minta mainan, maka kita ajarkan ya anak kita yang usia 3 tahun mungkin ya yang dia sudah mulai bernalar, maka kita ajarkan mintalah kepada Allah nak. Ya, kemudian ya kalau misalkan lagi hujan, ya kita ajak melihat air hujan, kita tanya, ya kita sampaikan bahwasanya wahai anakku, yang menurunkan hujan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka demikian tanamkan akidah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ya tentang at-tauhid rububiyah, yakni bahwasanya Allah yang menciptakan, ya Allah yang memberi rezeki dan sebagainya.
Dan harus diketahui oleh para ayah, ya jangan pada anak usia 2 sampai 7 tahun atau 2 sampai 5 tahun itu ya kita menakut-nakuti dia dengan neraka. Ya. Padahal ini belum bukan pada fasenya. Kenapa? Karena kalau seandainya kita selalu senantiasa menakut-nakuti anak kita dengan neraka, maka di akal mereka, di pikiran mereka itu adalah Allah itu adalah sosok yang menakutkan. Nah, maka dalam konsep pendidikan nabawiyah, ya maka anak usia 2 sampai 5 tahun itu ditanamkan tentang keimanan, ya ditanamkan tentang yakni bahwasanya Allah itu maha baik, ya Allah itu maha indah, dan Allah itu maha mencintai para hambanya, supaya anak tumbuh ya mahabbah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, maka bagi kita orang tua yang memiliki anak yang masih kecil-kecil mungkin, maka kesempatan bagi kita untuk mendidik anak kita sesuai dengan pendidikan nabawiyah atau dikenal dengan pendidikan karakter, yang dengan itu kita menumbuhkan keimanan anak-anak dengan sesuai dengan fase-fase anak tersebut. Nah, ya maka ya kriteria yang kedua, yakni kriteria ayah yang dirindukan, yakni mereka adalah yang berilmu, mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya, yang mengajarkan ilmu kepada anak-anaknya. Naam. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka hendaklah ayah menyempatkan dirinya untuk belajar tentunya. Demikian juga seorang ibu. Ya, sibukkan diri untuk belajar, terutama belajar yang berkaitan dengan akidah tentunya, atau belajar yang berkaitan dengan pendidikan anak, dan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui tentunya. Ya, maka itu semuanya perlu proses, ya itu semuanya ya perlu bertahap, dan sambil kita berazam, yakni kita bertekad dengan niat yang kuat untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari, dan sebisa mungkin sambil kita praktekkan kepada anak-anak kita. Naam. Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, para ayah, para abi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya kriteria yang ketiga adalah seorang ayah dia harus siap menjadi suri tauladan yang baik bagi anak-anaknya. Nah, ini penting. Ya. Kenapa? Karena terkadang seorang anak itu ya dia belajar kepada kedua orang tuanya itu dari akhlak kedua orang tuanya. Ya, karena mereka menyaksikan langsung ya bagaimana akhlak kedua orang tuanya. Ya, misalkan ada anak yang rajin belajar, ya maka dia bisa, ya sebab dia rajin belajar itu mungkin salah satu sebabnya adalah dia melihat kedua orang tuanya itu rajin belajar. Maka anak pun juga rajin dalam belajar. Ya, maka ketika misalkan kita sholat, ya kan terkadang ya kita sholat di rumah, dilihat sama anak-anak kita, maka terkadang anak-anak kita itu ngikut. Subhanallah. Ya, maka anak-anak itu dikenal mereka adalah pengikut yang paling ulung ya terhadap ya apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah, coba ya kita lihat ya anak kita, ya terutama yang masih kecil ya usia 2 tahun atau 3 tahun, ya dia akan selalu mengikuti apa yang kita lakukan. Maka bagi kita wahai para ayah, berilah suri tauladan yang baik kepada anak-anak kita. Naam. Dan bahkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang pendidik yang terbaik. Ya, Nabi ya memberikan ya contoh yang baik kepada kita bagaimana mendidik. Ya, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ya perintah untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ya keindahan akhlak Nabi, ya keindahan keteladanan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yakni suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia yakni Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka para ayah, ya maka kriteria yang ketiga yang harus dimiliki seorang ayah adalah memiliki suri tauladan yang baik kepada anak-anaknya, berikan contoh yang terbaik. Naam. Kemudian kriteria yang keempat,
Ya, kriteria seorang ayah yang dirindukan bagi anak-anaknya yang keempat adalah yang keempat adalah ayah hendaklah selalu bersabar, ya, yakni bersabar dan bermurah hati, ya, bersabar dalam mendidik anak tersebut, ya, yakni ya kesabaran ini sangatlah penting sekali, ya, dan subhanallah, ya, kalau kita memiliki anak-anak yang proaktif misalkan, ya, anak-anak yang usia 2 sampai 5 tahun, maka subhanallah, ya, kita dituntut untuk bersabar dalam mendidik anak tersebut. Naam. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, ya, maka sabar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni dan Allah Subhanahu wa taala sering yang mengaitkan kesabaran dengan salat. Ya, dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan, yang memerintahkan kepada kita untuk bersabar. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala,